Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba menjelaskan. Kalau biasanya kan sering kita dengar itu kalau acara-acara tabligh musibah ada kalimat yang berbunyi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu sering Bu. Tetapi kita umat Muhammad ini tidak boleh hanya menerima baik. Kita juga harus ikut tahu kami yang datang daripada Allah akan kembali kepada Allah. Kita juga harus tahu. Jadi ceritanya begini. Dahulu itu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Muhammad. Jadi waktu itu kan langit dan bumi belum dibuat. Belum ada. Yang ada cuman Allah dan Muhammad saja. Nah waktu itu Allah berfirman kepada Muhammad, halaktal asya' li ajalika wa halaktaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu ini hai Muhammad daripada engkau. Aku jadikan engkau daripada aku. Jadi ini Allah yang ngomong ke Muhammad. Nah Muhammad nyampaikan ke sahabat, sahabat nyampaikan itu hari ini. Kemudian di hadis yang lain Rasul berkata lagi. Apa kata Rasul? Allah pernah ngomong ke saya. Apa katanya? Laulaka ma khalaqal asya. Khalaqtal asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak aku jadikan segala sesuatu. Aku jadikan engkau daripada aku. Aku jadikan segala sesuatu daripada engkau, aku jadikan engkau daripada aku. Jadi cerita itu dua-dua itu sama baik. Ngecekkan alam semesta ini terbuat dari Muhammad, Muhammad datang daripada Allah. Nah jadi ada 4 pasal yang dijadikan oleh Allah daripada Muhammad. Pertama, Allah jadikan daripada Muhammad itu negeri yang diberkati. Jadi negeri yang diberkati bukan dunia kita ini, di luar sektor alam. Nah seketika Allah menjadikan itu, dunia ini belum ada. Yang kedua, aras di bumi. Aras itu kalau bahasa lainnya Baitullah, rumah yang Allah bangun. Yang ketiga, surga neraka. Yang keempat, mukmin. Nah itu. Jadi ada 4 pasal yang dijadikan oleh Allah daripada Muhammad. Pertama, negeri yang diberkati, namanya Bakah, bukan Mekah, namanya Bakah. Yang kedua, aras di bumi. Yang ketiga, surga neraka. Yang keempat, mukmin. Nah, jadi kita mulai cerita tentang mukmin ini. Mukmin ini artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa percaya? Ya karena dia pernah melihat, pernah mendengar dan pernah berhadapan langsung dengan Tuhan. Nah, seketika Tuhan berkata, alastu birabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Nah, karena si mukmin tadi melihat, mendengar, berhadapan langsung dengan Tuhan, maka dia menjawab, bala syahidna, benar kami menyaksikan engkau. Nah, sejak itu si mukmin ini percaya bahwa Allah itu memang ada, Tuhan itu memang ada. Pertanyaannya, siapakah mukmin ini? Ya, mukmin itu dah Nur Muhammad. Mukmin itu dah roh kita galuh-galuhnya. Nah, karena dia percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Rasul, maka dia diberi oleh Allah nama Al-Mukmin. Nah, kejadian sumpah ini diangkat oleh Allah dan Rasul di dalam Baitullah tadi. Jadi dalam Baitullah itu terang jadi pengangkatan sumpah tadi. Nah dari Baitullah inilah Nur Muhammad tadi, cahaya Muhammad tadi yang bernama mukmin. Ya kalau cahaya kan dia dah laki-laki dah perempuan kan.
Ada casingnya terbuat dari cahaya. Itulah kelompok malaikat. Ada casingnya terbuat dari tanah. Itulah kelompok Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh sampai ke Isa. Sampai kita sekarang. Ada lagi mukmin ini yang badannya terbuat dari api. Itulah dia bangsa jin. Nah, jadi asal roh kita ini galau-galonya ya di Baitullah itulah. Makanya kata Allah dalam surat Ali Imran 697, Inna awala baiti udi alinasi lalazi bibakah mubaraka wa hudal alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakal hukana amin. Sesungguhnya kata Allah, rumah yang pertama kali aku yang membangunnya. Nah, kalau pertama kali kan belum ada rumah. Nah, rumah yang pertama kali aku yang membangunnya, itulah rumah yang ada di negeri Bakah. Jadi Bakah di sini bukan Mekah. Ada suatu negeri yang di luar alam semesta. Diberkati rumah itu. Petunjuk bagi alam semesta. Nah, kenapa rumah itu jadi petunjuk alam semesta? Karena di dalamnya ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Siapa dia? Itulah Muhammad. Makanya di ayat lain dijelaskan, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus rasul. Rasul itu membawa petunjuk, rasul itu membawa agama. Nah, jadi petunjuk dan agama ada pada rasul, tidak ada pada Allah. Makanya kalau kita nak menyembah Allah, nak bertemu Allah, tidak bisa. Harus berwasilah kepada rasul. Contoh, sewaktu kita mau sholat, azan dulu. Setelah azan ada doanya. Allahumma rabbah hazid da'wati tamma wa sholatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah. Wahai Allah yang memiliki seruan sempurna itu azan. Nah, hadirkan di engkau Muhammad sebagai wasilah bagi kami. Jadi hari ini kita ngomong seperti itu. Hari ini kita ngomong seperti itu. Lah Muhammad kan lah mati, Pak. Yang mati itu tubuhnya. Kalau yang pernah ada dalam tubuh itu, dia kembali ke tempat semula. Tempat di mana kita menyaksikan dia di situ. Makanya keluar surat Al-Balad, la uqsimu bihazal balad wa anta halun fi hazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, engkau tetap ada dalam negeri ini. Nah, engkau tetap itu maksudnya adalah ruhnya Muhammad itu. Tetap di negeri ini. Negeri yang mana? Negeri Bakah yang saya ceritakan tadi. Yang di situ ada Baitullah, disitulah beliau pernah dulu bertemu dengan kita. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu saya hormati, kita ini tadi dari rumah itulah dikirim seorang masuk ke dunia, ya, masuk ke kandungan mak kita. Kebetulan casing kita lanang, maka lahirlah kita lanang. Diambil lagi Nur Muhammad tadi, ruh tadi yang bernama mukmin tadi, dibawa ke dunia, masuk dalam kandungan mak kita. Kebetulan casingnya Tino, jadilah ibu-ibu. Nah, sebenarnya roh ibu dengan roh kita sama. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tapi ada dalam dada laki-laki, ada dalam dada perempuan. Nah, ruh itulah yang disebut dengan rasa. Ruh itulah yang disebut dengan rasa. Contoh seperti ini. Siang, terang. Siapa mengatakan terang? Rasa kita. Nanti kita makan gula, manis. Siapa yang mengatakan manis? Rasa kita. Nah, rasa itulah ruh tadi. Nah, jadi dikendaki oleh Allah dan Rasul, setelah kita turun ke dunia ini, nanti habis masa hidup kita balik lagi ke rumah itu tadi. Jangan kemana-mana. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak main-main. Negeri Bakah tadi dijadikannya Mekah di dunia sekarang. Baitullah tadi dijadikannya Ka'bah sebagai tandanya. Nah, jadi kalau kita mau sholat, itu yang main itu ingatan. Jadi sholat itu yang bermain adalah ingatan. Jadi perlu kita pahami, sembahyang dengan sholat tidak sama. Kalau sembahyang itu badan yang bergerak, tegak,
ruku, i'tidal, sujud, duduk, membaca. Kalau sholat, ingatan. Nah, tapi seketika kita melaksanakan yang antara sembahyang dengan sholat itu bersatu. Makanya dijelaskan pada surat Toha 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni waqimi sholah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali akulah dianya. Oleh karena itu, sembahyanglah kamu kepadaku dan dirikan sholat. Jadi kalau sudah bercerita tentang sembahyang, itu cerita tentang tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk, dan membaca. Nah, kalau sholat itu permainan hati. Caranya mengingat. Makanya kita kalau sholat, jarang kita khusyuk. Baru Allahu Akbar, kita mulai ke mall. Baru Allahu Akbar, kita ke pasar. Baru Allahu Akbar, kita memikirkan aktivitas. Padahal sholat itu tujuannya untuk bertemu dengan Allah dalam sholat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak tahu asal kita di mana kemarin. Nah, disinilah kenapa saya katakan asal kita dari Baitullah. Baitullah itu ada di negeri Makkah. Nah, ceritanya kayak tadi. Nah, makanya kalau kita mau sholat, badan boleh di rumah, boleh di kantor, boleh di masjid, tapi hati kita, rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita, kita bawa ke depan Ka'bah sebagai tanda Baitullah. Kenapa? Ada perintah. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Itu perintah dia. Posisinya di mana Pak Abu? Fatakhizu min maqama Ibrahim shalah. Ambil sebagai makom Ibrahim kamu sholat. Kenapa? Depan Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan, tempat tegaknya. Nah, boleh sebelah sini, boleh sebelah situ, boleh sebelah sini, boleh sebelah sini. Nah, ingatan kita itu seperti itulah. Disitulah kita tegak, ruku, i'tidal, sujud. Disitulah kita membaca dan mengucap bacaan sembahyang tadi. Nah, kalau tidak kayak itu disebut dengan lalai. Itu disebut dengan lalai. Nah, oleh karena itu, fawailul lil musholin. Celakalah orang yang lalai di dalam sholatnya. Nah, itu kita itu. Baru Allahu Akbar, kita lah kemana-mana. Celaka. Di mana celakonya? Pertama, orang yang tidak sholat di Baitullah itu dengan ingatannya, dia kena azab. Nah. Kemudian dia dikatakan oleh Allah kafir. Kemudian dia tidak akan kembali kepada Tuhan selama-lamanya. Nah, dari mana kalimat itu Pak Abu Fikri? Nah, dari surat Al-Anfal ayat 35. Apa itu bunyinya? Salat mereka yang tidak di Baitullah itu sama dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. Oleh karena itu rasakan oleh kamu azab. Kenapa diazab? Sebenarnya azab itu adalah azab penyakit hati. Kita membenci orang, kita iri dengki, macam-macam yang kita buat, itu penyakit hati. Nah, kalau tidak sholat itu tidak dicabut Tuhan penyakit hati kita. Akhirnya apa? Akan menimbulkan penyakit fisik. Jadi segala penyakit fisik itu bermula dari penyakit hati. Wa makana sholatahum indal bait mutaka wastajiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Sholat mereka yang tidak dekat Baitullah itu sama dengan bersiul-siul baik. Oleh karena itu rasakan oleh kamu azab. Azab apa? Azab penyakit hati. Murah benci ke orang, murah iri ke orang, murah tak senang ke orang, tersenggol dikit kita ngamuk, marah macam-macam. Akhirnya apa terjadi? Penyakit hati tadi merebet ke fisik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati itu ada penyakit, Allah tambah penyakitnya. Kenapa? Karena tidak dicabut. Kemana tambahnya? Ke fisik. Itulah sebabnya. Akhirnya kita terazab, terhukum sendiri oleh karena penyakit hati kita. Itu. Kemudian yang kedua dikafir-kafirkan Allah. Wa makana salatum indal bait mustaqatasya fazuku azaba bima kuntum takfurun. Karena kamu kafir, nah dikafirkan.
Jadi dalam kajian kita ini pengertian kafir itu bukan orang yang beragama lain yang mereknya Yahudi, Nasrani. Kita tidak cerita itu. Kita tidak mau ngurusin yang model-model itu, karena itu adalah urusan Tuhan ya. Yang kita urus itu adalah kekafiran yang ada pada diri kita. Lah jelas dikata Tuhan, kalau mau sholat di sini, ambil sebagai makam Ibrahim di sini, tunjukkan kalau caranya itu. Tapi kita pergi ke lain, kita mengingkari. Nah, mengingkari itu bahasa kita ini kafir. Kita pergi ke mall, kemana-mana, kita sendiri yang membawa itu. Nah, itu persoalannya. Nah, yang ketiga adalah yang kita harapkan adalah sholat itu sebenarnya latihan kembali. Latihan balik lagi ke Baitullah tempat kita dulu. Makanya kita harus bisa menata hati, menata perasaan, kesadaran kita, jangan sampai kita melenceng kemana-mana. Hari ini kita melenceng, sebenarnya kita lah ketahuan. Kalau kita mati kelak, cak mana keadaan kita. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan, mengenang kembali beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini sebagiannya sudah mengaji ilmu itu, sudah memahami ilmu itu, dan sebagiannya juga ada yang belum memahami ilmu itu. Tapi kita yang hidup akan meminta kepada Allah supaya mereka ini dikembalikan ke tempat semula. Nah, dikembalikan ke tempat semula itu artinya di mana dia berawal, di situ juga dia berakhir. Kita tidak tahu entah kemana-mana beliau-beliau ini. Nah gitu. Jadi itulah kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu saya hormati yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga orang tua kita, datuk kita, nenek kita ini, saudara-saudara kita yang sudah berpulang ini dikembalikan ke tempat semula, diterima oleh Allah dan diberikan dia rahmat dan hidayah serta keselamatan atau Islam tadi. Baik, kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi zal yaumi hadarna fi hadratika, aina hadarna fi hadratika bizambina kasira, fazalika fafil lana ala zunubana, fafil lana ala zunubana, fafil lana ala zunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat, khususan ikhwatana wa ahlina ismuhum Mustafa bin Bakin, Umi Kulsum binti Abdul Muthalib, Harisman bin Muhammad Damsyik, Muhammad Damsyik bin Zanim, Ratna binti Malik, Sulaiman Afandi bin Mustafa, Anwar bin Mustafa, Amiruddin bin Mustafa, Fauzia binti Mustafa, Nurelawati binti Mustafa, Supri bin Hasan, Aryo Dharma bin M. Damsyik, Muhammad Andri Romingo bin Muhammad, Lawiyah binti M. Yusuf. Allahumma ya Allah, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasaqalahum innaka ghafurur rahim. Rabbana fataqabbalhum min innika ya Allah, ma'alazina amanu wa amilus solihat, ma'alazi muttaqin, ma'alazi aslimun ya Allah, innaka ghafurur rahim. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa fiyatan fil jasadi wa tanfi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa awina fi sakaratil maut. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la hawla wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana
la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wa taqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu'ana wa tadaru'ana wa zikrina wa qiraatal qur'anuna wa bil khususan ahlina ismuhum Mustafa bin Bakin, Umi Kalsum bin Abdul Muthalib, Harisman bin M. Damsyik, M. Damsyid bin Zanim, Ratna binti Malik, Sulaiman Afandi bin Mustafa, Anwar bin Mustafa, Amiruddin bin Mustafa, Fauziah binti Mustafa, Nurlawati binti Mustafa, Supri bin Hasan, Aryo Dharma bin M. Damsyik, M. Andri Romingo bin Muhammad, Lawian binti M. Yusuf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana subhanaka rabbil izzati masifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, Ibu Nur Aini yang bisa disampaikan, semoga dapat dipahami yang disampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita, datuk kita tadi akan diberikan oleh Allah suatu tempat yang baik, yaitu di surganya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.